Oke Mbak, Pak Ruru, Mbak Syana kita mulai ya. Oke, selamat siang Sobat IKM. Nah, balik lagi nih, mungkin udah lama banget nih kita nggak live di Instagram BPIFK ya. Dulu mungkin kan kenalnya BCIC, nah sekarang kita udah jadi Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria. Nah, jadi di dalam sesi live IG kali ini itu ada sesi BBB yang merupakan sesi baru di BPIFK yang mana kepanjangannya itu bincang-bincang BPIFK. Jadi untuk BBB pada siang hari ini kita mau bahas program-program yang ada di BPIFK. Nah, untuk hari ini kita akan membahas program baru yang dimiliki oleh BPIFK, yaitu program Klinik Sini Bisa. Nah, jadi mungkin untuk sedikit penjelasannya itu Sini Bisa itu untuk perbantuan untuk mendampingi para IKM yang belum mempunyai NIB dan juga akun SINAS. Jadi pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber. Itu ada Bapak Ruru Satrio Utomo selaku Kepala TU Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria. Selamat siang Bapak Ruru. Sangat bersemangat sekali Bapak Ruru ini ya pada siang hari ini. Pak Rudo juga udah nggak sabar untuk sharing-sharing dengan program baru kita karena ini memang merupakan program yang masih fresh yang ada di BPIFK seperti itu. Dan kita juga kedatangan nih ada mentor CBI kesayangan kita, ada Mbak Syana Rahmadian. Halo, selamat Halo, siang Mbak selamat Syana, gimana siang. kabarnya hari ini? Baik, apa kabar Mbak Kiki? Baik nih, walaupun kita seringan Betul. chatnya lewat grup doang ya Mbak ya. Nah, sekarang semoga kita ada kesempatan. Lo masuk ke inovasi, pemasaran, dan masih banyak lagi movement-movement bisnis yang mungkin teman-teman juga bikin ikut pusing dan mungkin nanti itu solusinya gitu ya bisa disampaikan di BBB selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, oke, ngebahas tentang legalitas. Sebenarnya legalitas itu seperti identitas ya, identitas dari perusahaannya. Jadi kalau kita bilang, oke produk saya bagus, produk saya banyak yang minat gitu. Kalau misalnya portofolionya udah ada, tapi ternyata tidak diiringi dengan identitas dari perusahaannya, maka kredibilitas dari perusahaannya pun patut dipertanyakan. Sama halnya misalnya kalau teman-teman mau beli, mungkin kalau cewek-cewek tuh lebih dekatnya dengan skincare gitu ya. Kalau misalnya mau beli skincare, terus kita nggak kenal nih sama perusahaannya, kita nggak tahu perusahaannya belum terdaftar, pasti akan lebih mundur. Aduh, kayaknya nggak dulu deh gitu. Sama halnya nanti saat kita beli produk fashion misalnya ya, baju atau misalnya tas kulit gitu. Apakah ini tas kulitnya bagus? Apakah ini tas kulitnya bisa tahan 5 sampai 10 tahun lagi gitu? Tanpa adanya identitas bisnis ini, kredibilitasnya nggak ada. Jadi saat nanti kalau teman-teman misalnya nih ya, mau masuk ke retail store atau mungkin beberapa sudah menjajaki ekspor impor, udah ada cita-cita aku pengen ekspor impor deh, aku pengen ekspor produkku, aku pengen bisa masuk ke store-store besar, pengen bisa dipajang di mall-mall gitu. Hal yang paling pertama yang akan mereka tanyakan adalah pasti legalitas bisnis. Makanya legalitas itu menjadi top strategic movement yang harus teman-teman penuhi terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin selain cita-cita itu teman-teman bingung, aduh aku butuh pendanaan nih. Aku pengen expansion, aku pengen nih punya bisnis itu, tambah lagi nih mesinnya, bisa berinovasi lebih banyak lagi gitu. Tapi nggak ada nih masalah finansial biasanya paling berat juga untuk IKM itu ya. Nah ini teman-teman nggak usah bingung. Sebenarnya banyak sama dengan teman-teman, mulai dari pinjaman bank, mulai dari angel investor, atau misalnya ikutan program-program pembiayaan ya, itu banyak sekali. Tapi memang kalau misalnya legalitasnya masih belum ada, maka itu menjadi hal yang akan ngeblok gitu ya, hal yang akan membatasi, yang menghambat untuk teman-teman nanti bisa mendapatkan pembiayaan-pembiayaan tersebut, mendapatkan kesempatan-kesempatan expansion yang teman-teman harusnya bisa lakukan dalam satu Recording in dua tahun progress. bahkan mungkin ya. Nah, itu yang menjadi mungkin salah satu alasan kenapa ya legalitas
itu penting, harus diurus dari awal. Tapi tentu bikin legalitas itu adalah sesuatu yang aduh pusing, aduh susah, aduh ribet. Dari mana nih harus mulainya? Apalagi kalau IKM itu CEO-nya biasanya kita sebut sebagai officer. Harus mikir semuanya sendiri gitu kan. Belum ada nih teman untuk sharingnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman dari BPIFK nih meluncurkan suatu program yang untuk membantu teman-teman untuk bisa menjadi teman sharing untuk teman-teman sendiri ya yang berhubungan dengan gimana nih caranya untuk mengatur legalitas itu sendiri. Mungkin mengenai programnya saya akan berikan kesempatan untuk Pak Ruruh bisa memberikan insight kepada teman-teman ya tentang bagaimana programnya dan kalau misalnya pengen join nih Pak harus seperti apa. Silakan Pak Ruruh. Oke, terima kasih Mbak Diana. Eh, Terima kasih teman-teman. Mungkin untuk saat ini kita akan sharing terkait dengan salah satu provisa dari berbagai layanan pendampingan untuk hadir di BPIFK untuk memberikan layanan terkait dengan legalitas usaha bagi IKM, fashion, dan kria, di mana layanan klinik sini bisa ini dilakukan melalui yaitu OSS atau Online Single Submission. Terkait dengan Sini Bisa ini sendiri, lingkup dari layanan Sini Bisa antara lain yang pertama adalah pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini seperti yang disampaikan Mbak Siana tadi merupakan identitas resmi dari para pelaku usaha yang merupakan output dari aplikasi OSS. Kemudian lingkup layanan klinik Sini Bisa yang lainnya adalah penambahan KPLI, industri fashion dan kria. Jadi lebih untuk layanan klinik Sini Bisa ini lebih berfokus kepada komoditi fashion dan kria. Berikutnya adalah pembuatan akun SINAS. Mungkin bagi teman-teman yang belum sendiri adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang merupakan sistem yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk membuat big data, menghimpun data industri nasional, serta mendukung pembinaan dan pengembangan sektor industri. Terkait dengan akses, bagaimana cara mengakses klinik sini bisa? Klinik sini bisa ini bisa dilakukan secara online dan offline. Jika teman-teman pelaku usaha, khususnya untuk IKM, fashion, dan kria, mau mengakses layanan klinik sini bisa dilakukan secara online, yaitu bisa langsung datang ke kantor kami di gedung BPIFK, kemudian bisa menyampaikan ke lobby, akan langsung diarahkan untuk di ruang konsultasi untuk layanan klinik sini bisa. Selain itu, klinik sini bisa ini, jika teman-teman belum berkesempatan untuk main ke gedung BPIFK, teman-teman bisa melakukan secara online, yaitu silakan menghubungi official WhatsApp BPIFK, kemudian bikin jadwal dengan rekan-rekan pendamping dari BPIFK untuk melakukan Zoom atau komunikasi secara online terkait dengan pendaftaran klinik sini bisa, akses klinik sini bisa, dan memulai untuk melaksanakan pendampingan terkait dengan pengurusan izin usaha. Mungkin itu Mbak Sena terkait dengan pengenalan singkat dari klinik sini bisa. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak nih Pak Ruruh. Ternyata memang didampinginya dari paling bawah ya, dari mulai bikin akun gitu sampai nanti mungkin sampai di legalitas yang jauh Ya. lebih kompleks gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya menyapa dulu nih kita punya narasumber satu lagi. Beliau ini adalah CEO dari IKM Ulur Wiji. Selamat siang, Mbak Nasta Rofika. Apakah sudah bergabung? Hai, siang Mbak Halo, Sana. selamat siang. Apa kabar, Mbak Nasta? Sudah Halo. lama tidak berjumpa. Ah, iya, lama ya nggak ngobrol dengan Mbak Sana dan Pak Ruru terakhir ketemu di BPP ya. Ya, Sehat, Mbak. gimana? Sehat, Mbak.
Mbak Shana Betul. dan Oke, selamat datang Mbak Nasta. Hari ini kita temanya sharing-sharing nih Mbak Nasta. Kebetulan kan sebagai salah satu IKM yang sudah established lama ya, sudah berkecimpung di industri ini, mengenal pasar, masuk dan bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya. Nah, temanya hari ini memang kita mau berbincang nih Mbak mengenai legalitas ya, yang mungkin untuk teman-teman lain ini adalah salah satu hal yang ribet gitu, hal yang menakutkan, hal yang membingungkan, harus dari mana nih mulainya. Mungkin kita akan berbincang sedikit dulu nih Mbak. Saya mau tanya, gimana nih kalau dulu Ulur Wiji nih waktu harus memenuhi legalitas ini, apakah ini menjadi salah satu hal yang menakutkan? Gimana Mbak pengalamannya mengurus perizinan dan legalitas ini? perlu meluangkan waktu karena memang ada kayak ya mempersiapkan dokumen-dokumen yang persyaratan sebagai apa namanya persyaratan menakutkan sih enggak ya. Pertama dulu juga awalnya kita belum bentuk badan hukum ya, cuman NIB aja gitu. Cuman karena bisnis model kita yang juga B2B juga ya ulur wiji, makanya kita eh, harus nih bikin badan hukum gitu. Maksudnya di sini nggak harus ya teman-teman langsung for the first step NIB itu sudah cukup banget gitu karena itu juga akan membawa manfaat juga untuk kita gitu, Mbak Shana. Oke, oke, baik nih. Mbak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya. Dari yang tadi kan Mbak pernah, sorry, tadi Mbak ada highlight bahwa ini nih sebelumnya memang bisnis model kita itu memerlukan adanya suatu entitas tertentu ya, legalitas tertentu untuk bisa membuka peluang-peluang. Nah, mungkin boleh diceritakan Mbak saat kita sudah compliance nih, kita sudah memenuhi semua kebutuhan legalitasnya, em, opportunity apa sih yang terbuka? Kesempatan apa sih yang terbuka? Oke, entitas itu eh, dua ya, yang manfaat utama antara retail dan B2B. Pastinya kalau untuk retail sendiri, ketika ada pembayaran dan itu atas nama lembaga hukum, biasanya lebih dipercaya gitu, karena secara track record bisa dilacak, kemudian meningkatkan trust dari customer itu sendiri. Oh, ternyata ini brand atau perusahaan yang sudah digarap secara profesional loh. Jadi ketika ada something happen gitu ya, ada komplain atau apa, itu bukan atas nama perseorangan lagi yang di ini gitu, tapi atas nama suatu badan hukumnya gitu. Terus yang kedua, kalau teman-teman juga bermain di eh, ranah B2B mungkin dengan perusahaan lain, perusahaan itu akan lebih trust jika UKM tersebut sudah memiliki ini nih dokumentasi hukum gitu, karena kan pasti nanti sebagai tender atau vendor tuh pasti diminta tuh rekening dan lain sebagainya, dan itu lebih entrusting kalau itu atas nama maksudnya lembaga gitu. Terus juga kita akan kedetek nih dengan dinas-dinas atau lembaga-lembaga. Kan kalau kita udah join minimal NIB kan udah masuk ya ke database pemerintahan gitu. Nah, teman-teman bisa dapat kesempatan untuk banyak hal ya. Misalnya ada program-program pelatihan, peningkatan kapasiti dari pemerintah itu bisa dimanfaatkan. Juga dengan BUMN gitu. Selalu ditanya ini udah punya NIB nggak kayak gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya gitu Mbak Shana. Yang pernah kita pengalaman gitu yang pernah kita alami Oke, gitu. berarti lebih ke lebih banyak kesempatan baik itu dari segi kerjasama ya Mbak ya yang bisa Mm-mm. diberikan, apalagi kalau misalnya mungkin bisnis lain saat mereka harus track record nih, cek track record akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih apa ya, akan jauh lebih bisa mempercayakan gitu ya kalau misalnya eh, teman Betul, kerja sama kita atau betul. partnership kita itu ternyata punya latar belakang legalitas yang sudah jelas gitu ya Mbak ya. Tadi yang mana ya semua bisa
harus dipertanggungjawabkan juga gitu secara hukum ya. Misal namanya kita misalkan ada perusahaan yang mempercayakan ke kita ternyata nauzubillah ada keterlambatan bukan prestasi dan lain sebagainya itu kan ada ini hukum. Cuman mereka juga lebih lebih memberikan kesempatan kepada mereka yang siap dalam artian ya siap secara perusahaan, secara dokumen dokumen apa dokumen legalitas ada itu lebih banyak kesempatan gitu Oke, Mbak. baik, Mbak. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu topik yang juga menarik untuk teman-teman lain. Bagaimana dengan pembiayaan, Mbak? Apakah dengan legalitas yang lengkap itu juga membuka nih opportunity pembiayaan, terus biasanya datangnya dari mana aja sih, Oh Mbak? jelas ya. Teman-teman misal mau dapat modal at least yang paling murah kan KUR gitu ya dari bank. Itu minimal NIB kan. Ada NIB-nya nggak kayak gitu karena ya namanya bank itu memberikan pinjaman modal. Kalau bisnisnya nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya takut dong uang uang kita nitipin ke orang yang nggak jelas arahnya gitu. Itu pasti NIB itu minimal ya. Nggak harus entitas badan hukum PT atau CV itu minimal NIB itu pasti Mbak pembiayaan. Terus yang kedua investor. Investor juga, apalagi investor kan ini duit perorangan gitu ya. Ya pasti cari bisnis yang lebih entrusted gitu. Minimal ada payung hukum di situ gitu. Oke, Terus sih Mbak Sana. bagi untuk teman-teman IKM nih yang masih pusing, aduh kayaknya aku butuh modal, butuh suntik dulu nih, ngurus dulu legalitasnya, mulai dari NIB-nya. Nah, dari situ peluang-peluang pembiayaan pasti akan jauh terbuka, pintunya akan terbuka dari berbagai macam sumber ya. Mulai tadi kata Mbak Nasta yang paling murah tuh KUR. Selanjutnya mungkin kalau ada investor yang tertarik juga ya, investor walaupun perorangan, tapi mereka juga nggak mau dong nyimpen uangnya di sesuatu yang tadi nggak jelas nih mau dibawa kemana, uang saya mau dipakai apa gitu kan. Maka dengan adanya legalitas tersebut bisa membuat bisnis yang kita miliki, entitas bisnis yang kita naungi gitu ya, itu jauh lebih trusted. Oke, nah selanjutnya sebenarnya ini kita akan mau lihat ini sih Mbak, mau mendengar bukan mau melihat, mau mendengar bagaimana pengalamannya Mbak Nasta nih setelah ikutan ya Creative Business Incubator atau CBI ya, itu gimana Mbak pengalamannya? Uh, Boleh di-share nggak Mbak? Pengalaman CBI kalau teman-teman ingin membuat apa ya ibaratnya membangun, mengembangkan bisnis teman-teman yang lebih sistematis, terstruktur. Nah, mungkin belajarnya di CBI ini tempatnya karena akan benar-benar digodok dari sisi industrial ya. Mulai dari apa namanya yang paling kalau UKM itu kan biasanya wis melaku dhisik pokoknya gitu kan bahasa Jawanya. Nah, tapi kalau kita ingin bisnis kita lebih berkembang, yang terbentuk dengan baik ya mungkin kita perlu orang-orang yang bisa mendampingi dan ini ada bidangnya masing-masing ya ada orang itu yang memang dia hidupnya itu diciptakan sebagai founder gitu dia menemukan suatu inovasi atau produk tapi habis itu nggak tahu produk ini mau dibawa kemana apakah sak kebiaran aja bahasa Jawanya itu ya cuman sekali launching udah selesai gitu ya. Tapi ada yang namanya istilah sustainability. Jadi bisnis itu juga harus sustainable secara apa namanya tersistem gitu. Eh, Internalnya terbentuk, SOP-nya ada. Kemudian kalau sudah punya karyawan kita harus punya KPI sehingga karyawan itu bisa mencapai target mereka, job desk mereka itu apa, lalu keuangan juga harus mulai ditata nih pelan-pelan gitu kan. Kemudian goalnya apa. Jadi ada aspek-aspek yang perlu memang di suatu perusahaan gitu. Ada orang-orang yang harus bantu kita. Nah, kebetulan karena CBI ini gratis ya teman-teman. Kalau teman-teman bayar konsultan tuh mahal. Jadi dimanfaatkan dengan baik program ini karena nanti kita akan dapat coaching ya. Jadi dari segi finance tuh kita diberedelin di mananya, mana-mana yang kurang. Kemudian dari segi SDM, teman-teman kendalanya apa bisa di-sharingkan di program ini. Kemudian dibantu dari segi marketing nih. Kadang ada orang tuh yang pintar aja bikin, tapi nggak tahu cara jualnya gimana supaya produk kita ini nyampe ke customer gitu. Nah, ini juga akan dibantu dari aspek branding dan marketing.
dan juga mungkin dari pengembangan produk itu sendiri. Misalkan kita udah punya nih core produknya ini, nah produk udah mulai jenuh nih market, kita mau bikin inovasi apa lagi nih. Nah itu teman-teman butuh orang yang memang melihat dari kacamata lain, karena kadang kita sebagai founder atau owner tuh udah stuck gitu ya, jenuh dengan kegiatan rutinitas kita sehari-hari, nggak ngerti harus mau ngapain lagi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan program-program agregasi seperti ini, salah satunya di CBI gitu. Itu sih pengalaman Oke. saya Mbak Sana, dan kebetulan Mbak Sana sendiri nih Iya, mantan sudah lama saya. tapi kita tidak bertemu ya, Mbak ya. Ya. Oke, jadi memang tadi ya program CBI itu sebenarnya diperuntukkan untuk teman-teman itu bisa ibaratnya itu scale up gitu. Jadi kalau bisnisnya udah ada nih, tapi yang paling penting legalitasnya dulu harus ada. Karena teman-teman nggak bisa ikut CBI kalau misalnya legalitasnya masih belum jelas. Jadi legalitasnya harus ada, nanti legalitasnya udah ada tuh baru ikut program seperti Mbak Nasta ya. Nanti bisa ikutan dapat program pendampingan scale up dari mulai nih dari mulai kelas-kelasnya dikasih PR-PR nih kayak anak-anak kuliah gitu ya, mengenang lagi masa kuliah sampai nanti teman-teman bisa dapat pendampingan coaching. Tapi tadi PR yang paling awal adalah harus punya perizinannya terlebih dahulu, harus ada legalitasnya terlebih dahulu. Nah, ini udah ada masuk beberapa pertanyaan nih yang berhubungan dengan pendampingan dan juga bagaimana ikut program BPIFK. Oke, pendampingannya itu pendampingan apa? Mungkin kita mulai dulu dari pendampingan pendampingan klinik sini bisa ya. Mungkin Pak Roro nih ada pertanyaan, kalau misalnya mau ikut pendampingan, baik itu pendampingan klinik sini bisa, dan juga mungkin tadi tertarik dari ceritanya Mbak Nasta mengenai CBI, itu susah nggak nih Pak? Ya, terima kasih untuk pendampingan klinik sini bisa seperti tadi yang eh, kami sampaikan di awal untuk layanan klinik sini bisa ini bisa dilakukan secara online dan offline. Jadi eh, untuk mengakses kami pastikan layanan klinik sini bisa ini sangat mudah untuk diakses teman-teman. Kalau misalkan mau main ke kantor, main ke BPIFK sambil melihat layanan yang lainnya bisa silahkan main sekaligus melakukan pendaftaran untuk klinik sini bisa. Namun jika berhalangan atau berada di luar kota atau luar daerah, luar pulau, terkendala untuk bisa main ke sini, teman-teman bisa mengakses melalui online. Bisa kontak ke official WhatsApp BPIFK, kemudian silahkan atur jadwal dengan teman-teman untuk petugas klinik sini bisa, kemudian bisa dilakukan pendampingan atau pengurusan izin usaha yang dibutuhkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk Just Tips Naik Bali yuk ya, ini nggak susah, nggak susah banget teman-teman, nggak mesti harus, ini kebetulan sama-sama di Bali ya, jadi lebih enak kalau main nih ke kantor BPIFK-nya, ketemu sama mas mbaknya di sana, jadi bisa didampingi banget dari mulai pintu masuk tuh udah di halo selamat datang gitu, lalu akan dibantu nih didampingi sampai gimana nih harus daftar programnya harus gimana, itu semua didampingi. Tapi untuk teman-teman yang di luar Pulau Bali, atau misalnya aduh kayaknya aku nggak punya waktu deh untuk ke kantor, itu bisa lewat tadi channel online-nya. Teman-teman nanti bisa tanya, oke aku pengen nih ikut pendampingan karena menurut aku ini sesuatu yang penting dan harus sadar ya untuk para IKM-IKM yang punya bisnis-bisnis nih bahwa legalitas itu penting. Jadi mulai dulu dari sadarnya, langsung kontak BPIFK, minta pendampingannya supaya teman-teman bisa memenuhi, bisa compliance dan dapat banyak tadi benefitnya, mulai dari kerjasama ya, jenis kerjasama, sampai pendampingan scale up, bahkan sampai pembiayaan. Ya, yang selama ini bikin pusing tuh pembiayaan, kalau udah punya legalitasnya, itu bisa diakses. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau mau ikut program BPIFK, apakah harus mempunyai NIB terlebih dahulu? Nah, ini program yang mana? Kalau program sini bisa, kayaknya nanti dibantu ya Pak ya? Ya, untuk legalitas usaha ini juga merupakan salah satu persyaratan dari teman-teman pelaku usaha, khususnya pelaku usaha fashion dan kria untuk bisa mengakses berbagai fasilitasi ol- atau program dari pemerintah.
Jadi kalau mungkin secara umum manfaat bagi teman-teman IKM Fashion dan Kria tadi juga yang sudah mengurus legalitas usaha ini tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Nasta Novika juga. Saya mau menekankan juga terkait dengan legalitas ini juga salah satu manfaatnya adalah membuka akses terhadap program pemerintah. Jadi program-program pemerintah itu apa saja sih? Bisa jadi tadi Mbak Jane sudah sounding juga terkait dengan pembiayaan. Kemudian yang disampaikan juga oleh Mbak Nasta, pembiayaan atau kredit usaha juga. Kemudian akses yang lain, akses untuk fasilitasi yang lainnya, fasilitasi program pembinaan pemerintah. Ini pembinaan pemerintah untuk di BPIFK itu ada beberapa pembinaan seperti eh, terkait dengan pengembangan desain produk yang bisa dilakukan, kemudian untuk upscaling baik melalui kreatif talk atau talk show yang lainnya yang membahas terkait dengan industri fashion dan kria. Kemudian untuk legalitas ini juga membuka akses terkait dengan fasilitasi pameran dan promosi, di mana promosi ini atau pameran ini bisa dilakukan eh, secara nasional maupun untuk pameran tingkat internasional. Dan juga untuk legalitas ini menjadi salah satu persyaratan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana beberapa tahun terakhir memang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini didorong untuk bisa mengoptimalkan penggunaan jasa dari pelaku usaha, terutama IKM. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan kemitraan dengan industri yang lebih besar. Banyak program-program pemerintah itu menggunakan konsep kemitraan yang menjejaringkan antara pelaku usaha dengan industri industri besar atau sektor ekonomi lainnya. Dan itu juga dipersyaratkan terkait dengan Oke, legalitas ini. baik. Jadi ternyata bukan hanya dengan pihak ketiga swasta ya Pak ya, tapi ternyata banyak juga loh program-program pemerintah yang nanti bisa kebuka nih jalannya saat teman-teman sudah compliance dengan legalitasnya. Nah, Pak, mungkin ini agak sedikit menarik juga nih, Pak, mengenai pameran nasional dan internasional. Itu menurut saya sih ya itu adalah suatu opportunity yang bagus banget untuk teman-teman bisa mempromosikan produknya. Nah, Pak boleh dijelaskan nggak BPIFK sendiri pernah nggak sih Pak bantu-bantu teman-teman IKM ini supaya bisa pamerin produknya gitu Pak dan biasanya kesempatan ini datang tuh. Ya, untuk program-program terkait dengan promosi di BPIFK, kami bisa sendiri yang dimiliki BPIFK untuk melaksanakan promosi kepada pelaku usaha. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, kami mengagendakan pameran-pameran baik regional di Bali maupun untuk pameran tingkat nasional. Kemudian kami juga mensupport terkait dengan program yang ada di eselon 1 kami, yaitu Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, baik itu pameran usulan rekomendasi dari pelaku usaha potensial. Jadi teman-teman akan berkesempatan untuk bisa mengikuti fasilitasi promosi yaitu berupa pameran tersebut. Mungkin sedikit banyak terkait dengan informasi layanan promosi dan pameran ini bisa akses di sosial media kami atau juga bisa langsung menghubungi kami melalui official kontaknya. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Oke, mungkin ini ada dua pertanyaan lagi nih, Mas. Yang ketiga ini dari Mbak Widya. Kalau misalnya usaha berskala kecil atau rumahan, apakah bisa mengurus NIB juga? Gimana tuh, Mas? Ya, secara umum untuk pengurusan NIB ini melalui aplikasi OSS ya. Jadi OSS
ini sebenarnya dapat diakses dan diurus secara mandiri oleh pelaku usaha. Sebenarnya bisa, karena terkait dengan legalitas ini memberikan manfaat baik yang diterima oleh maupun dari kami selaku salah satunya dari kami atau instansi atau unit pembina. Jadi ini bisa banget untuk ngurus. Kemudian terkait dengan eh, kalau misalkan teman-teman mungkin ada kendala atau nggak mau ribet atau hal yang lainnya, bisa kontak aja ke BPIFK, maka kami akan mendampingi melalui klinik sini bisa, biar teman-teman juga informasi selain jenis layanan yang diperlukan ini juga dapat mendapat informasi yang lebih lebih luas juga, mengurangi kebingungan juga terkait persyaratan, prosedur, dan lainnya, serta juga menghemat waktu dan biaya. Teman-teman nggak perlu mencari informasi atau informasi dari berbagai sumber, kemudian ada resiko kesalahan upload dokumen dan lain sebagainya, dokumen yang nggak lengkap. Kemudian tentunya dengan klinik sini bisa ini akan mendapatkan pendampingan yang lebih terkait dari waktu juga. Secara pendampingannya akan dilaksanakan lebih cepat dan lebih terarah. Oke, baik, baik, Pak. Nah, ini karena mungkin teman-teman datangnya lihatnya gitu ya profilnya BPIFK. Nah, ada pertanyaan nih, Pak. Untuk IKM yang bisa didampingi, apakah itu khusus untuk fashion dan kria atau boleh IKM? Ya, terkait dengan BPIFK, Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria ini lebih berfokus kepada pembinaan untuk IKM dengan komoditi fashion dan kria. Sedangkan fasilitasi legalitas usaha ini sebenarnya merupakan kue besar yang dibagi-bagi oleh unit dan satker pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi selain dari BPIFK, tentunya juga dinas-dinas itu juga ada program terkait dengan legalitas. Karena pemerintah salah satunya untuk terkait dengan pendaftaran izin usaha maupun legalitas ini memang didorong setiap pelaku usaha itu bisa memiliki legalitas usaha untuk bisa mengakses layanan atau program-program pemerintah yang lain. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan big data untuk mengoptimalkan program-program pembinaan. Misalkan di suatu daerah sudah banyak pendaftar legalitas usaha terkait dengan komoditi A, maka akan lebih tepat untuk pembinaan yang dilakukan di daerah A tersebut pembinaannya seperti apa. Atau komoditi di daerah B terkait dengan komoditinya, kapasitas industrinya lebih banyak yang kecil menengah. Sehingga pembinaan yang tepat seperti apa. Itu akan lebih mengoptimalkan atau juga mensinergikan program-program antara fasilitasi di daerah dengan fasilitasi program-program. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ruru. Mungkin sambil kita menunggu nih ya, ada pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman, boleh ditanyakan untuk yang bergabung di Zoom, boleh di Zoom. Untuk teman-teman yang bergabung di Instagram Live juga boleh. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya lewat kolom komen ya. Nah, selanjutnya mungkin nih Mbak, karena tadi saya amat sangat nih pengen sharing tentang ulur wiji nih Mbak. Dan uh, langsung mengenal Mbak Nastanya tanpa mungkin teman-teman ada yang belum kenal nih ulur wiji ya. Jadi mungkin boleh silakan Mbak Nasta untuk diperkenalkan siapa sih ulur wiji? Kalau mukanya Mbak Nasta kan sudah lihat tapi ulur wijinya itu siap. Halo, salam kenal semuanya. Mbak, ini ya, baru salam kenal ya dari tadi. Iya. Eh Simple aja, singkat aja sih tentang ulur wiji itu. Jadi, ulur wiji biar tahu dulu artinya sendiri dari bahasa Jawa yang artinya menyemai atau menebar benih kebaikan gitu. Jadi itu secara filosofi sebenarnya ulur wiji sendiri adalah salah satu sustainable brand di Indonesia
khususnya di kami asalnya dari Jawa Timur Mojokerto dan kami mengangkat budaya, salah satunya batik cap jemputan, kemudian batik tulis sebagai core dari produk kita, dan juga kita selalu mengupayakan untuk membuat produk-produk yang lebih ramah lingkungan, yang lebih sustainable, baik secara material supaya awet dan lain sebagainya, juga dalam hal praktik yang beretika. Lalu kita juga memberdayakan teman-teman perempuan dan ibu-ibu di sekitar desa kami dalam proses pembuatan atau proses di setiap produksinya gitu. Jadi, teman-teman bisa kepoin IG kami @ulurwiji Oke. gitu. Itu aja sih Mbak Shana. Terima Mbak, kasih. saat kita ngebahas tentang sustainable business, lots of people banyak sustainable business itu eh khususnya ya, atau mungkin kita sebut green ya, green business atau green product bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi ada tadi, kalau kita ngomongin Hmm. tentang sustainability, mulai dari sourcing sampai nanti nih selesai hasil produksi, bahkan sampai pemasarannya, sampai proses penjualannya, itu ada nilai-nilai yang harus dijaga. Nah, apakah itu juga ada dokumen legalitasnya yang diperlukan, Mbak, dan harus dipenuhi untuk bilang, oke, saya adalah sustainable business. Hmm. Oke, jadi sustainable itu kita harus kita harus align ya, mindset sustainable itu di mana. Kalau sustainable sendiri itu kan muncul berdasarkan triple bottom line prinsip ya Mbak. Ada profit atau yang sekarang jadi prosperity, artinya bisnis itu harus sejahtera. Yang kedua people, lalu planet gitu. Jadi sustainable itu jangan cuma dilihat dari sisi ramah lingkungan aja, tapi juga yang pertama kita harus ngejar tuh yang namanya prosperity atau profit. Nah, artinya legalitas keuangannya atau sorry dokumen keuangannya juga harus yang bagus gitu. Bisnis ini bertumbuh nggak, stuck nggak gitu. Lalu menunjukkan profit yang bagus nggak? Karena kalau bisnis kita profit dan juga sustainable, berlanjut terus bisa running, nggak rugi, kemudian nggak berhenti di tengah jalan, itu baru salah satunya bisa dinamakan sustainable yang pertama. Kalau bisnis kita profit, prosperity, keuangan sehat, lancar semuanya, otomatis kita akan bisa mensejahterakan yang kedua nih people, karyawan kita, orang-orang di balik produk kita. Lalu kita juga bisa mengafford yang ketiga nih, planet. Artinya planet itu kita bisa istilahnya mengupayakan bahwa bisnis kita ini green. Jadi kita bisa berdampak terhadap sosial, lingkungan, kita bisa menyisihkan profit kita nih untuk program CSR salah satunya. Yang kedua mungkin juga dari sisi produksi itu sendiri, kain-kain yang kita pakai tuh yang mungkin ada dokumennya yang bersertifikat seperti itu. Terus ada juga teman-teman kalau udah bisnisnya udah mulai bagus nih bisa bisa mengupayakan di sertifikasi industri hijau. Itu akan lebih keren lagi gitu. Lalu ada SNI dan lain sebagainya. Tapi itu pelan-pelan dulu aja gitu. Intinya adalah eh governance-nya itu dalam suatu bisnis itu dipenuhi dulu. Jadi dokumen-dokumennya yang mulai dari hal kecil dulu, mungkin laporan keuangan yang bagus, kemudian NIB dilengkapi. Terus kalau kita bisa pakai material yang bersertifikat dan juga traceable itu jauh lebih oke gitu. Jadi kita pede ngomong kalau produk kita sustain loh. Ini loh ada jelas di baca produknya kita beli di sini, mungkin eh, vendor kita atau mitra kita ini sudah bersertifikat juga seperti itu. Yaitu salah satu Oke, pengalaman nah di ini Ulur Wiji, Mbak Shana. mungkin menarik nih, ada hubungannya dengan pertanyaan yang ditanyakan dari Mbak Meilani ya. Katanya, boleh tahu nggak range harga batik Ulur Wiji berapa sih? Nah, mungkin itu berkaitan Mbak. Apakah dengan nih, tadi nih legalitasnya udah bagus, kesempatannya banyak, bahkan sekarang sudah bisa klaim bahwa this is one of the green business atau sustainable business. Beda nggak sih sama batik-batik yang di luar sana yang belum bisa menyampaikan we come from a green apa namanya green business gitu Kalau Mbak? di Ulur Wiji sendiri beragam ya. Jadi kita ada
beberapa kategori produk, ada yang kayak easy wear atau yang untuk entry level itu start from 300-400, kemudian ada yang middle itu sekitar 600-700, ada yang signature ya di atas 1 juta gitu. Jadi karena semua dibikin dengan secara handmade gitu, pakai batik tulis, cap, dan juga jumputan atau kerajinan jelujur kayak gitu. Oke, Silakan, bisa ada boleh Tokopedia, langsung bisa ya dicek-cek. Milani visit langsung tuh. Ada Tokopedia-nya, ada Ada e-commerce-nya ya, Shopee ada juga, di Shopee ya. juga Ada di ya. website juga, di Ada Shopify. website juga banyak ternyata sudah buka di berbagai e-commerce dan tenang Melani ya, ini semuanya ethically sourced, orang-orang yang dipekerjakannya juga mereka sejahtera ya, bahkan planet dan buminya juga menjadi salah satu concern nih dalam proses produksinya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Taher ya. Bagaimana teman-teman atau how do you sustainable business in Indonesia? Bagaimana Mbak nih sebagai salah satu pelaku bisnis sustainable melakukan ya bisnis sustainable ini ya atau bergerak di industri sustainable business atau green business di Indonesia? Karena mungkin kalau kita lihat beberapa brand luar negeri sih udah banyak ya Mbak yang bahkan bisa growing sampai really big brand. Tapi saat kita masuk ke Indonesia gimana sih Mbak? Oke, kalau ngomongin sustainable jangan, maksudnya gini, kita bisa memulai dari hal-hal kecil yang bisa kita afford aja dulu gitu. Mungkin sustainable yang pertama yang harus kita kita pikirkan adalah bisnis kita sehat dulu. Harus sehat dulu nih. Kalau kita mau memberikan impact ke lingkungan sekitar kita, tapi kalau bisnisnya nggak sehat ya buat apa gitu. Jadi keuangan harus bagus, pastiin bisnisnya profit. Itu sustainable ya. Jadi nggak hanya mikirin dari sisi lingkungannya aja, tapi dari bisnisnya juga gitu. Kalau apa tempat lingkungan tempat kita kerja itu sehat, artinya karyawan juga lebih nyaman bekerja, tidak dalam kayak tekanan banget, stres dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi produk kita bisa afford apa dulu nih, misal dari packagingnya dulu it's okay gitu. Jadi start small aja, nggak usah dibikin ribet. Nanti kalau bisnis kita udah jalan, duit kita udah banyak nih untungnya, teman-teman mau ambil sertifikasi B Corp gampang gitu. Yang penting jalan dulu. Kemudian kalau teman-teman ini memang ada niat nih ya ke sana, Kementerian Perindustrian itu akan lirik kok UKM-UKM yang potensial nih bisa dijadiin industri hijau, dan itu bisa dibantu banget sama Dinas Perindustrian setempat. Nah, Ulur ini lagi dari kemarin lagi di ini nih, maksudnya udah lengkap belum pencatatannya dan lain sebagainya, itu bisa dibantu teman-teman. Nanti teman-teman bisa dapat sertifikasi industri hijau dibantu dengan Dinas Perindustrian setempat. Jadi untuk sustainable itu sendiri, jadi teman-teman mulai dulu pelan-pelan. Dan apakah mudah, apakah susah di Indonesia? Jujur ya, jujur. Jujur di awal tuh memang sedikit effort karena ya mostly SDM kita belum terlalu aware gitu ya tentang isu sustainable. Tapi ada kok, sudah mulai banyak Gen Z, milenial yang sudah lebih well educated, yang sudah lebih mikirin eh, tentang apa namanya, gue harus belanja nih yang lebih ini nih. Bahkan sorry, gerai-gerai minimarket di seluruh Indonesia itu juga udah nggak boleh pakai plastik kan. Nah itu secara nggak langsung bisa mengedukasi masyarakat, bahkan dari yang di grassroots gitu. Kita udah mulai harus ngurangin sampah dan lain sebagainya. Jadi eh tenang aja, memang membangun bisnis di awal tuh memang butuh effort, tapi kalau kita konsisten menyuarakan prinsip-prinsip itu, nanti kita juga lama-lama akan, maksudnya contoh nih, oh nyari batik warna alam di Ulur Wiji gitu, orang itu akan nempel sendiri gitu, Oh, kayak gitu. oke, baik. Jadi sebenarnya start small, nggak usah big dulu ya Mbak ya. Start small, starting from your Yes. packaging. Tapi memang nanti lama-kelamaan, if you come with lots of certificate, itu jauh lebih
reliable ya Mbak ya, jauh lebih besar lagi nih namanya untuk bisa ngasih bukti bahwa ya we are green Betul. business, we are sustainable business gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang mungkin dilema Yes. untuk banyak teman-teman nih. Iya. Mungkin kita mau tanya dulu ke Mbak Nasta, baru nanti kita pindah ke Pak Roro. Nah, pertanyaan dari mungkin saya baca belakangnya aja, Mbak Anita mungkin ya. Nah, izin bertanya, mana yang sebaiknya dilakukan? Bisnisnya jalan dulu, baru NIB-nya diurusin gitu ya, atau NIB-nya dulu, padahal bisnisnya belum jalan. Terima kasih. Silakan mungkin Mbak Nasa dulu, baru nanti kita tanya nih pendapat Pak Ruruk. Kalau saya dulu beriringan ya, Mbak. Jadi eh, sambil jalan sebulan 2 bulan, teman-teman kan pasti akan melalui yang namanya riset itu ya, riset pasar, riset produk. 3 bulan, 4 bulan, maksudnya ada ketertarikan nih dari masyarakat, dari pasar, oh produk gue laku nih. Oke, selanjutnya mungkin 6 bulan lah kasih waktu untuk itu, baru silakan teman-teman mungkin daftarin aja, daftarin IB menurut saya gratis kan ya Pak ya, gratis sih, tinggal ke OSS gitu. Jadi oke pede nih, gue mau lanjut nih usaha ini karena 6 bulan setelah aku ya udah daftar aja NIB, maksudnya toh nanti kalau misalkan itu nanti nggak jalan atau gimana, nggak gimana gimana sih sejauh ini ya, namanya bisnis kan ya up and down ya Mbak ya. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke data OSS NIB, teman-teman akan kebaca tuh di dinas-dinas terkait. Biasanya dinas-dinas pengadaan, sorry, yang misalkan jualan kuliner, dinas-dinas tuh ya Mbak Sanin dan tim ini kan biasanya pengadaan kayak kue untuk rapat gitu kan. At least salah sekecil itu biasanya disubkan eh, ke teman-teman UKM gitu sama teman-teman dinas gitu yang biasa di kuliner. Mungkin ada souvenir-souvenir dari acara-acara kedinasan, kementerian itu biasanya juga disubkan ke UKM-UKM. Jadi nanti teman-teman akan kedetek tuh ada UKM baru nih biasanya itu karena teman-teman dari dinas-dinas terkait kan punya tugas nih masing-masing untuk memang membina UKM yang ada di wilayahnya seperti itu. Oh, Itu pengalaman saya sih. oke, baik, silakan Pak Roro, gimana kalau menurut? Oke, terima kasih Mbak Sian. Jadi kalau terkait dengan NIB ini usahanya jalan dulu atau ngurus perizinan dulu. Sebenarnya kalau di kami di BPIFK ini eh, identik dengan pertanyaan ini kalau kami bina IKM yang sudah ada NIB-nya atau kalau yang belum ada NIB-nya gimana? Legalitasnya gimana? Dibina atau enggak? Seperti itu. Jadi sebenarnya eh, sepakat juga yang disampaikan tadi ya dengan Mbak Nasta. Jadi bisa berjalan secara simultan atau jalan bareng. Kami sendiri dan dalam melakukan pembinaan yang sudah punya legalitas itu akan jadi portofolio, yang belum punya legalitas akan kami bantu untuk perizinannya. Sama halnya dengan pertanyaan tadi, usaha ini apakah harus jalan dulu atau salah satu tujuan NIB ini memberikan legalitas dasar agar pelaku usaha dapat memulai usahanya secara legal atau secara resmi. Karena ada beberapa keuntungan juga kalau terkait dengan mengurus NIB sejak awal. Yang pertama, usaha langsung memiliki legalitas, kemudian selain itu juga lebih mudah membuka rekening usaha dan juga dapat mengakses program pembinaan pemerintah. Akses untuk mengakses fasilitasi pemerintah itu akan lebih luas. Atau pembiayaan ketika usaha sudah mulai berkembang. Dan juga yang terakhir adalah menghindari pengurusan legalitas di kemudian hari saat sudah sibuk menjalankan usaha, mungkin sudah terlalu hektik, kemudian ada legalitas segala macam, wah males ya gimana ngurusnya segala macam. Tapi tenang aja, kita juga ada klinik sini bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan terkait dengan pengurusan kami bantu fasilitasi. Meskipun kalau memang teman-teman eh, bukan merupakan IKM fashion dan kria, mungkin nggak bisa jadi output organisasi, tetapi kami akan memberikan pendampingan, layanan pendampingan untuk Oke, legalitas.
Oke, baik. Terima kasih banyak nih, Mbak Nasta, Pak Ruru atas jawabannya ya. Jadi teman-teman bisa sambil beriringan ya. Apalagi mungkin saat nanti nih harus menentukan KBLI, mungkin nggak semua punya pemahaman yang cukup komprehensif mengenai KBLI mana nih yang harus dipilih, KBLI mana yang harus dicantumkan. Jadi mungkin itu nanti bisa teman-teman dapatkan insight-nya dan juga pendampingannya saat nanti teman-teman datang main ke BPIFK ke kantornya atau misalnya kontak ya channel-channel sosial medianya untuk bisa mendapatkan pendampingan supaya semuanya nggak kegecok nih ke KBLI mana yang harus dicantumkan karena memang itu tidak semudah itu ya teman-teman. Kadang kita aduh bingung ini masuknya ke KBLI mana. Jadi let's leave it to the expert, kita minta bantuannya, jangan malu untuk bertanya supaya nggak tersesat di jalan ya karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi silahkan hubungi BPIFK, silahkan minta pendampingan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruruh, tidak mesti IKM Fashion dan Kria. Teman-teman yang ada di sekitar Bali, IKM-nya belum berkaitan dengan fashion dan kria, tapi butuh pendampingan, silahkan main, silahkan hubungi tim BPIFK. Nah, mungkin terakhir nih, Mbak Nasta dan juga Pak Ruru, apa nih pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman pelaku usaha yang sampai saat ini belum memiliki minimal NIB atau misalnya belum menyesuaikan KBLI-nya? Mungkin kalau KBLI Pak Ruru jauh lebih paham tentang itu ya. Dan kenapa pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan layanan klinik sini bisa yang ditawarkan oleh BPIFK. Silahkan, mungkin kita mulai dari Pesan saya cuman simple sih ya, teman-teman bisa start it small dan make it perfect gitu. Jadi memulai usaha dari NIB dulu tuh udah start small gitu, udah memasuki apa ya dunia usaha yang lebih yang nafasnya ini butuh panjang. Nanti ke depan bisa disempurnakan pelan-pelan seperti apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau masih ragu eh, daftar aja dulu karena di apa ekosistem UKM ini luas banget ya, banyak banget sekarang bantuan-bantuan dari pemerintah, BUMN untuk mengangkat UMKM ini supaya lebih scale up. Oke, terima kasih banyak Manas. Nah, itu dari practitioner ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bingung, ini mbaknya udah nyebur duluan nih di industri. Jadi ibarat ini tetua yang harus didengarkan nih petuahnya. Nah, sekarang kita akan lihat atau kita akan dengar dari segi fasilitatornya. Ya, terkait dengan legalitas usaha, ini sebenarnya merupakan salah satu indikator yang menggambarkan motivasi atau keseriusan teman-teman pelaku usaha dalam memulai bisnis atau berbisnis. Terkait sementara untuk legalitas sendiri, pengurusan legalitas teman-teman bisa. Namun di sini kami menawarkan kemudahan, berbagai kemudahan melalui klinik sini bisa. Karena layanan klinik sini bisa ini memberikan pendampingan agar proses perizinan menjadi lebih mudah, tepat, dan sesuai karakteristik usaha fashion dan kria. Selain itu, nilai plusnya teman-teman eh, seperti pepatah tak kenal maka tak, tak sayang atau tak aruf. Teman-teman dengan mengakses klinik sini bisa tentunya juga akan membuka peluang untuk bisa mengenal berbagai layanan yang ada di BPIFK. Kemudian juga membuka peluang setelah informasi layanan BPIFK, tentunya eh, ada motivasi untuk bagaimana mengakses setiap layanan di BPIFK itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengakses layanan-layanan BPFK yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Nasa dan Pak Ruru atas insight-nya yang pasti ini daging banget ya untuk teman-teman IKM ya. Kita lihat dari dua sisi nih, kita lihat dari sisi practitioner yang udah nyebur duluan, kita juga dengar dari fasilitator. Apa nih fasilitas yang bisa diberikan ke teman-teman?
Jadi sekali lagi teman-teman, saat kita ngomongin legalitas, ini adalah identitas bisnis dari perusahaan, dan ini adalah suatu identitas yang teman-teman akan bawa kemana-mana. Mau itu dapat kesempatan untuk promosi, mau itu dapat kesempatan ekspansi, kerjasama, bahkan sampai pembiayaan. Tanpa identitas itu, ya berarti teman-teman tidak bisa mengenalkan bisnisnya dan tidak ada credentials yang bisa partnernya cek ya, atau tidak bisa fasilitator cek. Jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang, kata Mbak, in your business. Jadi jangan bilang I have started my business kalau belum punya NIB ya. Jadi silakan urus NIB-nya dari sekarang. Tadi Pak Ruh juga sudah sampaikan BPIFK siap menjadi fasilitator teman-teman. Silakan kontak, silakan datang main ke kantornya ya. Dari NIB-nya atau teman-teman yang udah punya NIB tapi ternyata KBLI-nya kurang, BPIFK. Mungkin acara bincang-bincang kita hari ini dicukupkan sampai di situ. Terima kasih sekali lagi Mbak Nasta dan juga Pak Ruru atas insight yang sangat-sangat Baik, terima kasih banyak Mbak Syana, Pak Ruru dan juga Mbak Nasta ya udah berbagi, udah sharing-sharing nih kepada sobat-sobat IKM semuanya. Jadi udah nggak perlu takut lagi ya Mbak ya untuk membangun bisnis, untuk membuat bisnis tuh nggak usah khawatir. Legalitas pokoknya inget aja klinik sini bisa. Itu kalian nggak perlu khawatir lagi nggak dapat informasi lah, takut KBLI salah. Udah tenang, datang aja ke BPIFK, kami siap dampingi sampai NIB-nya terbit seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak Ruru, Mbak Syana dan Mbak Nasta serta sobat-sobat IKM yang sudah menyempatkan didapatkan dari sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat kepada sobat IKM semuanya. Akhir kata, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di bincang-bincang BPIFK selanjutnya. terima kasih banyak Mas Ruru, Mbak Nasta. Ya. Terima Sehat kasih lagi selalu. Mas Edgar, sehat Ya. selalu. Saya izin live ya, karena harus langsung ke